Salam kedamaian. Bersama dengan tim ibadah online GKJ Gumulan, dalam indahnya sarasean, seiring kebersamaan persekutuan doa keluarga, kami haturkan kekuatan sabda Tuhan. Bahan sarasean pada saat ini menggunakan materi umum yang diterbitkan oleh Bidang PWG Klasis Klaten Timur 28 dari buku Mutiara Ati nomor 18, materi persekutuan doa dengan judul Keluarga yang Mengasihi. Mari bersama kita awali persekutuan doa kita. Mari bersama kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 288, Inilah Rumah Kami.
Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Syukur kepadamu Tuhan untuk keluarga yang Engkau berikan bagi kami. Syukur kepadamu Tuhan atas keluarga yang Engkau berkati. Syukur kepadamu ketika kami bersatu hati dalam persekutuan doa pada saat ini. Syukur kepadamu atas kehadiranmu bersama kami, membuka hati dan pikiran kami. Dan kami yakin dalam kuasa Roh Kudus Engkau memampukan kami mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan mewujud nyatakan dalam kehidupan berkeluarga. Hamba-Mu yang hendak melayankan persekutuan doa pada saat ini, kiranya kuasa Roh Kudus dalam makna hikmat ada dan memberkati. Untuk itu kami haturkan keberadaan kami di sepanjang persekutuan doa pada saat ini dalam kuasa-Mu. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Mari bersama kita mencermati, membaca bersama dari kitab 1 Yohanes pada pasal yang keempat di ayat yang ke-7 hingga 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita mencermati renungan yang ada di dalam buku Mutiara Ati di halaman 101. Bersama kita akan mempergumulkan sebuah renungan keluarga yang mengasihi. Kehidupan manusia bermula dari keluarga. Ia lahir dalam sebuah keluarga dan tumbuh dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi manusia untuk belajar. Baik itu belajar bersosialisasi, belajar tentang iman, belajar hidup beretika, belajar mengasihi, dan belajar dalam banyak hal lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi kita. Karena dalam keluarga kita dapat belajar banyak hal. Secara umum, keluarga memiliki arti unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam kehidupan keluarga manusia, keluarga memiliki beberapa fungsi dasar, di antaranya sebagai berikut. Fungsi pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. Fungsi sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Fungsi perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. Fungsi perasaan dilihat bagaimana keluarga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga mereka saling mengerti satu sama yang lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Fungsi agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan menanamkan keyakinan serta iman kepada Tuhan. Fungsi ekonomi dilihat dari bagaimana kepala keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan, demikian juga bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi rekreatif dilihat dari bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kehidupan berkeluarga. Fungsi biologis dilihat dari bagaimana keluarga meneruskan keturunan sebagai generasi selanjutnya. Dalam arti dan fungsi keluarga, kita dapat mengetahui bahwa keluarga adalah tempat di mana kita dapat belajar banyak hal. Jika keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan terjadi kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Kegagalan yang dimaksud bukan hanya karena adanya perceraian, namun karena keluarga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam keluarga tidak terwujud suasana yang nyaman, konflik keluarga yang tidak kunjung usai, adanya anggota keluarga yang tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, minimnya pengetahuan iman, dan banyak hal lainnya. Itu adalah beberapa contoh kegagalan dalam keluarga meskipun tidak berujung pada perceraian. Mengapa banyak keluarga Kristen mengalami kegagalan dalam rumah tangganya? Hal ini dikarenakan keluarga tersebut tidak dapat menunjukkan kasih antara satu dengan yang lain.
Masing-masing anggotanya hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri, urusan mereka masing-masing. Ayah dan ibu sibuk dengan pekerjaannya, anak-anak sibuk dengan belajarnya. Andai kata kasih sudah terwujud, itu pun baru beberapa persen saja. Mari bersama sebagaimana bacaan kita, pada saat ini kita belajar dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 hingga 21, merupakan alasan mengapa kita harus saling mengasihi. Karena yang pertama, Allah adalah kasih. Ya, kasih Allah telah dinyatakan kepada manusia. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, kepada saya dan saudara sebagai tebusan yang sempurna atas segala dosa kita. Yang kedua, kita berada dalam kasih Allah. Karya penyelamatan Allah menjadikan kita bebas dari kuasa dosa. Kita telah berada dalam kuasa kasih-Nya. Oleh sebab itu, kita hidup dalam kasih-Nya. Yang ketiga, kasih mendatangkan berkat. Dengan kita mengasihi, maka Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita. Artinya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, melindungi dan melimpahkan berkat-Nya atas kita semua. Manusia yang telah gagal dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya dari Tuhan telah dipulihkan. Kasih-Nya dicurahkan kepada kita dan kasih itu memulihkan kita. Kasih adalah senjata ampuh di dalam melawan ancaman kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana kita menyatakan kasih dalam kehidupan berkeluarga? Mari kita cermati yang pertama, saling terbuka. Mari bersama kita meneliti, sudahkah kita saling terbuka? Setiap anggota keluarga harus saling terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan diwujudkan di dalam berbagai hal di antaranya. Saling menyatakan harapan pribadinya atas keluarga dan anggota keluarga yang lainnya. Saling memberi dan menerima masukan atau nasihat di dalam kehidupan keluarga. Saling menerima kelemahan, kekurangan masing-masing. Dan yang selanjutnya yang kedua, mari kita meneliti. Saling menjaga keharmonisan dalam keluarga. Sudahkah harmoni itu ada dalam diri keluarga kita? Keharmonisan dalam keluarga perlu dijaga. Untuk itu setiap anggota keluarga perlu mencermati, yaitu bagaimana saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Baik suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tuanya. Saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Menghindari diri dari perkataan perbuatan yang tidak disukai oleh anggota keluarga. Saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Saling mengampuni di antara anggota keluarga ketika ada yang berbuat salah atau melakukan yang tidak dikehendaki. Dan tidak memperpanjang masalah itu, tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang pernah terjadi. Yang ketiga, mari kita bertanya, saling melayani satu dengan yang lain. Sudahkah kita saling melayani? Di dalam kehidupan keluarga, tentu masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab ini bertujuan saling menolong agar kelangsungan kehidupan berkeluarga berjalan baik. Namun bukan berarti masing-masing hanya fokus dalam kehidupan tugas mereka masing-masing. Ketika ada anggota keluarga yang belum dapat melakukan tugasnya, semuanya wajib memperhatikan, saling membantu. Masing-masing harus mau saling melayani. Kemudian yang keempat, saling mendoakan. Sudahkah kita saling mendoakan dalam anggota keluarga kita? Doa merupakan hal yang terpenting dalam hidup orang percaya. Begitu pula dalam kehidupan berkeluarga.
Karena doa merupakan sumber kekuatan bagi orang percaya, terkhusus keluarga di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan doa, kita memohon berkat, memohon pertolongan, memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga wajib saling mendoakan, baik dalam doa pribadi ataupun doa bersama-sama. Kemudian yang kelima, saling mendorong dan menguatkan. Sudahkah kita saling menguatkan? Sebagai manusia kita tidaklah sempurna, tidak ada yang sempurna. Untuk itu kadangkala kita merasa jenuh, kehilangan semangat, mengalami ketakutan dan perkara mengerikan yang lainnya. Sebagai anggota keluarga, suami, istri, anak hendaklah saling mendorong, menguatkan, sehingga beban yang dimiliki setiap anggota keluarga bisa menjadi lebih ringan. Mari bersama kita saling mengasihi, mari bersama kita saling mendorong, supaya keluarga dijauhkan dari kegagalan dan keluarga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tadi kita mendengarkan sebuah pujian, inilah rumah kami. Sungguh sebuah idaman. Begitu Tuhan yang mengasihi, begitu keluarga yang penuh dengan kasih mesra, maka rumah ini akan ada dalam kedamaian, akan ada dalam cerita-cerita penuh dengan kesenangan. Dan ketika Tuhan beserta, maka sejahtera dan bahagia. Betapa mesra ketika kita melihat ayah ibu menjadi teladan. Betapa indahnya ketika rumah kita menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kita berbau harum dan lembut. Dan mari bersama kita mensyukuri perjalanan kehidupan keluarga kita, atas rahmat yang Tuhan berikan dalam kasih-Nya, atas keluarga yang diberikan kepada kita, atas pekerjaan, atas sanak saudara dan teman yang hidup dalam penuh mesra. Karena bersama ketika kita mempergumulkan sabda Tuhan saat ini, indah ketika kita boleh bersyukur, firman-Mu menjadi pelita bagi kami, sehingga kami tak sesat. Mengapa demikian? Karena kita akan bersyukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari bersama kita melanjutkan pergumulan kita. Mari bersama kita naikkan pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru. Nyanyikanlah Kidung Baru 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari
atas penghimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kembali kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kehadiran-Mu ada di antara kehidupan berkeluarga, sungguh kami bersyukur. Inilah kami bersama dengan kaum keluarga kami. Ketika kesehatan, kecukupan, dan damai serta kebaikan-Mu menyertai kami, sungguh kami bersyukur. Ketika rumah kami penuh dengan cerita kebahagiaan, sungguh kami bersyukur. Ketika taman yang indah boleh kami goreskan dalam warna keceriaan dan sukacita di setiap anggota keluarga, sungguh kami bersyukur. Dan syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu yang menyertai kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu lebih dahulu dan jauh lebih besar daripada ketika kami menanggapinya. Tapi mampukan kami Tuhan dalam kerendahan hati, dalam ketidaksempurnaan kami, mewujud nyatakan kasih itu. Sehingga kasih-Mu menjadi teladan dan kami wujudkan dalam kehidupan berkeluarga. Ayah ibu menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Anak-anak meneladani orang tua. Kakek nenek sungguh berperan dalam kehidupan anak cucu, sehingga mewariskan iman menjadi sebuah kekuatan, bagikan mewariskan cinta kasih-Mu dan cerita cinta kasih itu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh mewujud nyatakan keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling menguatkan, keluarga yang saling mendorong, keluarga yang peduli, keluarga yang saling memberikan perhatian sehingga benar. Keluarga kami boleh menjadi cerita indah di perjalanan kehidupan ini. Sekalipun ada cerita duka, sekalipun cerita-cerita penuh tantangan dan pergumulan bagikan di hari-hari ini, kami yakin Engkaulah kekuatan kami. Lepas dari pandemi COVID-19, ada di new normal, dan pada saatnya kami bersyukur karena Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami. Untuk itu Tuhan, kami mempercayakan kehidupan keluarga dalam kuasa berkat-Mu. Karena ketika kami mensyukurinya, sukacita dan kebahagiaan itu melingkupi kami. Untuk apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, kami yakin itu adalah kebaikan. Karena masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Kami haturkan pelayanan tim ibadah online GKJ Gumulan yang boleh menjadi sarana, sarasean persekutuan doa online ini berlangsung. Kami haturkan siapapun yang bersatu hati, baik di gedung gereja, baik di keluarga masing-masing secara pribadi ataupun bersama, meneguhkan makna cinta kasih itu. Kiranya setiap kebaikan Tuhan memberkati. Dalam kerendahan hati untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh kami mohon pengampunan. Sempurnakan kami Tuhan dari hari lepas hari. Satukan kami kembali dalam persekutuan-persekutuan kami selanjutnya, dalam kerinduan sarasean bersama. Untuk itu kami haturkan keberadaan kami, seruan doa kami, dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang juga senantiasa mengasihi Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita dalam kuasa berkat Tuhan. Bersama kita terima berkat Tuhan.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian sarasehan pada saat ini, sebuah ungkapan dalam persekutuan doa kita pada saat ini. Semoga segala sesuatunya bermanfaat. Salam sehat dan penuh kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur